Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa yang kami sembah dan muliakan melalui dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami bersekutu bersama-sama pada saat ini. Dan kini saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman. Beri sikap hati yang benar bagi kami, belajar firman Tuhan untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita buka bersama di dalam Injil Matius pasal 6. Matius pasal 6. Kita baca ayatnya yang ke-24 sampai 34. Matius pasal 6 ayat 24 sampai ayat 34. Matius 6 ayat 24 sampai 34, demikian firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayatnya yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan sehingga kita bisa bertemu lagi 2 bulan kan kami ada tertahan di Manado. 21 Juli harusnya sudah balik paling lambat, tapi itulah kejadian yang terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, ya kita syukuri saja, saya bersyukur. Dan oleh karena itu saya masih bisa balik lagi ke dokter untuk bulan kedua tanggal 23 Juli. Tapi dalam perjalanan kami pun balik hampir tidak bisa karena hari Selasa harusnya dibatalkan karena penumpang kurang. Hari Rabu puji Tuhan rupanya ada penumpang dari Manado ke PON di Jayapura. Jadi tapi pesawat juga masih banyak kosong ya, itu banyak kosong. Kalau tidak ada PON mungkin Jayapura kami mungkin bertahan, tapi itu mungkin karena kami kenyataannya sudah ada. Puji Tuhan. Syukur sekali. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita dalam Matius pasal 6
ayatnya yang ke-24 sampai ayat 34. Biasanya orang ambil dari ayat 25 saja ya, dari ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu jangan khawatir, langsung masuk di khawatir. Tetapi saya melihat dari teks Alkitab di sini, kata karena itu berarti ada kaitan dengan ayat sebelumnya, toh? Karena apa? Ya karena ayat-ayat sebelumnya. Nah kalau kita lihat bagian ini secara khusus ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34, tidak secara khusus, sekali lagi tidak secara khusus ini membahas soal kekhawatiran, tidak. Penekanannya bukan kepada khawatir itu sendiri, tetapi kepada apa yang membuat khawatir. Ya kan? Kadang-kadang ketika kita melihat hal kekhawatiran, kita boleh definisikan apa itu khawatir. Tetapi kalau kita mau meneliti konteks, kita belajar kita melalui teks yang kita baca. Itu tidak menekankan pada khawatir, tetapi apa yang membuat khawatir. Nah, sama dengan pada konteks sebelumnya, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Dalam ayat 11 dan ayat 24 ini berbicara tentang mengumpulkan harta. Tetapi yang ditekankan di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24 bukan soal mengumpulkan harta, tetapi soal prioritas, soal yang diutamakan. Apa yang kita utamakan? Apakah mencari harta benda atau mamon atau Allah? Itu ya ayat yang ke-19 sampai 24. Nah, jadi kalau kita belajar Alkitab ya, pasal 6 ayat 19 sampai 24, itu bicara apa? Itu berbicara tentang siapa yang harus diprioritaskan, siapa yang harus diutamakan. Kemudian ayat 25 sampai ayat 34, apa yang harus diprioritaskan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi konteks di sini berbicara tentang apa yang harus diprioritaskan, memaparkan bahwa sebenarnya yang membuat khawatir ialah oleh karena kesalahan mengelola, menata prioritas atau yang diutamakan. Karena kita salah mengelola apa yang kita utamakan, yang harus diutamakan, maka timbullah apa yang disebut dengan khawatir. Sebagai orang percaya, kita harus dapat menata prioritas kita supaya tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kita harus dapat mengelola, mengatur mana yang menjadi prioritas supaya tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Nah, sekarang kita lihat dulu soal kata khawatir, ayat 25. Janganlah khawatir. Kata janganlah khawatir, kalau digabung itu artinya begini. Khawatir itu ada, tetapi jangan beri dirimu dikuasai oleh khawatir itu. Betul? Tapi khawatir juga ada dua macam. Ada khawatir yang tidak berdosa. Ada bagian-bagian firman Tuhan yang menjelaskan itu. Paulus mengkhawatirkan jemaat misalnya di Korintus, sehingga dia berpikir bagaimana caranya untuk menolong. Nah itu khawatir yang tidak berdosa, yang dikehendaki Allah justru. Karena dia memikirkan keadaan, atau kalau misalnya saya atau kita, saya khawatir dari anak saya berdoa menyerahkan dia kepada Tuhan. Berdoa. Bagaimana dia buat perjalanan, bagaimana? Kita berdoa dan menyerahkan. Nah, khawatir yang berdosa adalah khawatir yang berkaitan di mana hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran sampai tidak bisa tidur, makan, dia bilang begini, mau makan tidak mau makan, ya, mau tidur tidak bisa tidur, karena terlalu khawatir. Lebih tepat diistilahkan cemas, dikuasai oleh kecemasan. Jadi sebagai orang percaya kita harus dapat mengatur, menata prioritas apa yang harus diutamakan supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Nah, bagaimana kita dapat menata prioritas kita supaya tidak dikuasai kekhawatiran? Dalam pembacaan kita Matius 6 ayat 24 sampai 34 memaparkan ada 4 hal penting, ada 4 hal terpenting yang harus kita perhatikan. Pertama, kita lihat ayat 27 sampai 29. Ayat 27 sampai ayat 29. Kita harus paham bahwa yang terpenting adalah hidup itu sendiri. Yang paling utama menjadi prioritas kita berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan adalah hidup itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, ada dua kata yang digunakan di sini. Hidup dari kata psyche atau jiwa. Kalau telah belajar psikologi, ilmu kejiwaan, itu dari kata psyche. Nah di sini dikatakan, bukankah hidup itu lebih penting
daripada makan, minum, pakai. Kemudian ada kata tubuh di sini ada istilah yang digunakan soma. Ini beda dari sark itu daging. Nah, saudara-saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang ditekankan bagian pertama ini? Dalam kehidupan kita harus pahami, memang makan, minum, pakaian, tempat tinggal, itu penting. Tetapi yang lebih penting dari semuanya adalah hidup itu sendiri, jiwa itu sendiri. Apakah kita telah memiliki kepastian keselamatan jiwa? Nah, itu yang harus ditekankan. Saya selalu ingat peristiwa ini. Waktu kemudian bapak mantu saya meninggal, bapaknya Ibu Eni, kemudian biasa kami bikin kuburan. Dan saya ditugaskan untuk membuat batu nisan. Tulisan batu nisan. Saya cari-cari ayat firman Tuhan. Biasa tulis begini loh, tempat perhentian. Saya bilang jangan tulis tempat perhentian, karena tempat perhentian orang percaya di surga. Tulis saja pusara, berarti itu pusara. Kemudian ada ayat firman Tuhan saya ambil di 1 Korintus. Kema yang kita pakai sekarang ini akan dibongkar, akan diganti dengan kema yang baru. Kemudian bikin kubur itu biasa di tempat kami, kubur itu sampai kadang-kala lebih mahal dari rumah kan. Dan waktu bikin kubur saya biasa bergurau ini. Kalau bikin kubur untuk orang mati, tapi sudah siap. Kita bikin rumah untuk orang mati, tapi sudah siap rumah di surga kan belum. Nah itu yang penting Bapak Ibu Saudara. Makan, minum, pakai, tempat tinggal, semua penting, tetapi yang harus diprioritaskan pertama adalah hidup, jiwa kita, hidup kita. Kalau tidak, maka kita sibuk sana, sibuk sini, lupa mengisi jiwa kita, mengisi tubuh kita yang terpenting, yaitu berhubungan dengan keselamatan jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kita bisa lihat tadi di ayat 25 sampai ayat 29. Bukankah, khususnya ayat 25, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Kemudian 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu daripada bunga itu. Hidup itu lebih penting. Mungkin kita tanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah memiliki keselamatan atau tidak mengkhawatirkan lagi keselamatan jiwa kita karena sudah percaya dan menerima Yesus atau tidak. Tetapi kalau masih ragu-ragu, itu yang membuat kita khawatir. Khawatir berlebihan. Yang kedua, ayat 30-31. Yang terpenting adalah percaya kepada pemeliharaan Bapa. Kalau yang pertama tadi yang terpenting adalah hidup itu sendiri. Yang kedua yang terpenting adalah percaya bahwa Bapa pelihara kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam ayat-ayat yang kita baca, khususnya ayat 30-31, ada beberapa hal dijelaskan tentang Bapa pelihara. Kita lihat ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendadari rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendadari kamu, hai orang tidak percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu, Bapamu yang di surga tahu. Nah, dari ayatnya yang kita baca dari awal sebenarnya menjelaskan tentang itu. Kalau kita percaya bahwa Bapa memelihara kita, maka kita tidak seharusnya dikuasai oleh kekhawatiran. Pada waktu kami mau datang ke sini, kami harus PCR. Tusuk di hidung, lubang 1, lubang kedua, baru di mulut lagi. Saya berpikir begini, yang datang di tempat itu bukan hanya orang yang mengadakan perjalanan, tapi orang yang sudah rasa sakit di rumah. Khawatir kan tidak? Khawatir. Saya khawatir. Baru orang buka kurampas ini, antri. Karena banyak sekali orang. Bapak Ibu Saudara, dari malam saya sudah berdoa, Tuhan saya khawatir dan saya menyerahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Besok kami akan kumpul dengan orang-orang untuk
Terus ini orang-orang ini, karena anak mantu kami di kesehatan, dia di puskesmas, dia ingatkan ke ibu Heri bahwa mama yang datang untuk PCR itu bukan yang mengadakan perjalanan saja, tapi yang rasa sakit. Serahkan kepada Tuhan, sehingga ketika kita menjalani proses, tenang saja. Begitu juga kalau naik pesawat. Kalau naik pesawat itu nama sudah saya dihitung, itu macam pergi orang-orang saja. Nah, bayangkan kita waktu pertama kali naik pesawat, saya juga pertama kali naik pesawat, Tuhan tolong. Kalau di laut mungkin dia tenggelam, saya masih bisa berenang sedikit. Tapi kalau ini di atas, tapi kita berdoa saja, Bapak pelihara. Sehingga kalau saya naik pesawat, selesai, sudah mau terbang, Tuhan saya serahkan untuk saya ke dalam tangan kasih. Sudah, terbang. Nah, bayangkan kalau, aduh, ini bagaimana ya? Ini bagaimana ya? Ya, mungkin kita kena serangan jantung di, apalagi sudah Wah, ini itu di udara tapi macam jalan gerobak kan. Nah, itu contoh-contoh praktis. Artinya begini, di tengah-tengah pandemi ini, kita dengar banyak orang yang terlalu mengeluh, bicara banyak di Facebook tentang keluhan, tapi apakah mereka mulai berpikir Bapak pelihara? Ini contoh burung. Nah, dikatakan apa? Yang ada burung di sini. Ayatnya yang ke-26. Kita mau kaji karena ada orang bilang begini. Kan ayat firman Tuhan bilang begini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam bekal dalam tapi diberi makan oleh Bapakmu. Dia bilang begini. Burung kan punya sayap. Jadi dia bisa terbang cari makan di mana-mana. Tetapi ada kebenarannya di sini. Bapak pelihara kita. Tetapi kalau kita tahu Bapak pelihara kita sebagai tindakan iman, kita harus berusaha berkarya untuk mewujud nyatakan, wah bukti, wah Bapak pelihara saya. Dan Bapak pelihara saya, jadi diam saja. Ini burung terang sekali. Dan Tuhan sudah siapkan. Tapi kan saya bukan burung, ya, tapi kok punya kaki, punya tangan, kok bisa jalan, ada apa di pinggir-pinggir, bisa tanam apakah, saya bisa. Sekarang kalau yang canggih-canggih, anak-anak muda, saya dengar, toko online, lo mulai jual ini, jual itu online. Ya. Nah, kita kembali ke pemeliharaan Bapak. Apapun keberadaan kita harus percaya bahwa Bapak pelihara. Tadi sementara renungan ini, di bawah pohon kelapa, jam 6 pagi, dingin, saya keluar, dingin, siap. Kemudian ada pikiran begini, bagaimana orang yang kelaparan, yang benar-benar kelaparan, apakah ayat ini cocok atau tidak? Ya, Bapak pelihara, memberikan dia kemampuan, tetapi justru orang kelaparan itu dia akan berusaha untuk cari. Tapi, apakah di pandemi ini sudah ada orang Indonesia yang mati kelaparan? Kan? Jadi saya tidak pernah dengar, apalagi di Papua. Ya kan? Dia bilang, lempar tongkat jadi tanaman. Ya, saya pulang dari Manado, saya mulai cek-cek saya punya tanaman. Rica banyak saya mulai petik rica. Ya, kalau kita rica itu bumbu toh, makanya gode-gode karena makan rica. Yang tidak makannya kurus-kurus itu makan rica itu tanpa semangat makannya. Aduh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sambil petik rica. Tapi kalau tidak tanam yang lalu mau petik apa? Petik angin. Tidak bisa. Bapak pelihara kita melalui apa yang kita kerjakan. Atau Bapak pelihara kita, tapi bagaimana? Ya, kan Bapak tidak suap di mulut nih. Ya, saya pelihara kau. Mana mulutmu? Untuk pakai masker, jadi kamu tidak lihat saya mulut. Tuhan kasih kita tangan, Tuhan kasih kita kaki, berkarya, bekerja, belajar begitu. Jangan juga anak-anak sekolah bilang begini, Tuhan saya sudah puasa 1 minggu mau ujian besok. Baru Tuhan tanya, kau udah belajar atau tidak? Wah, kan saya sudah minta Tuhan. Bah, kalau saya dosen atau saya guru, murid bilang begini, saya sudah berdoa puasa sepanjang malam, sepanjang beberapa hari. Tapi nilainya 0, saya bilang. Tuhan Allah dapat nilai 100, kau dapat nilai 0. Jadi kita juga harus berusaha. Ya. Tapi Tuhan membuat kemungkinan bagi kita untuk meraih peluang-peluang yang ada. Yang terpenting percaya bahwa Tuhan pelihara kita.
Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, khawatir itu menjadi dosa karena tidak percaya bahwa Bapa pelihara kita. Kita percaya pada janji-janji Tuhan yang berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Terus bagaimana kalau saya kena pergumulan, persoalan, tantangan, sakit? Iya, sekalipun sakit, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab engkau besertaku. Bahkan di lembah bayang-bayang maut, kematian pun, tidak usah takut, Tuhan pelihara kita, membawa kita nanti masuk ke Kanaan atau ke Yerusalem baru, ke Firdaus. Nah, itu sudah saatnya kalau sudah waktunya. Saya merenungkan, waktu saya selesai opname itu, kemudian diperiksa ini pakai kabel-kabel itu di badan. Kemudian saya tanya, hasilnya bagaimana dok? Dokternya bahasanya bagus sekali. Bapak punya jantung masih berfungsi 65%. Masih berfungsi. Kan kalau bahasa orang pesimis, aduh, Bapak tinggal 65% Bapak punya jantung. Tinggal. Tapi dia bilang tidak. Bapak punya jantung masih berfungsi 65%. Luar biasa toh? Percobaan. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, percayalah bahwa Bapak pelihara kita dalam kondisi apapun. Yang ketiga, jadi yang terpenting yang pertama itu adalah hidup itu sendiri. Kalau disimpulkan secara sederhana, yang terpenting itu kita mati selamat masuk surga atau tidak. Itu sederhana. Yang kedua, yang terpenting adalah percaya bahwa Bapa pelihara kita dalam keadaan apapun. Bapa pelihara kita. Yang ketiga, yang terpenting adalah mengutamakan kerajaan Allah. Sekali lagi, yang terpenting adalah mengutamakan kerajaan Allah. Dikatakan ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Utamakan yang bersifat kekal. Utamakan yang bersifat kekal daripada yang sementara. Jadi cari kerajaan Allah. Kalau kita dapat gelar dokter kah, atau kita dapat kerja, itu cuma tambahan saja. Ya, tambahan. Yang utama adalah kerajaan Allah. Ada orang kuliah, ambil S1, selesai S1, dia tambah S2, setelah S2 dia ambil S1 jurusan lain lagi, sampai gelarnya itu 30 lebih dari disiplin ilmu yang berbeda. Tapi setelah selesai kuliah sakit-sakitan dan mati. Bikin apa dia punya ilmu itu? Itu cuma contoh. Saya pernah baca memang ada orang sampai 30-an gelar, ya, 30-an gelar yang dari disiplin ilmu yang berbeda. Saya tanya, dia bikin apa? Mungkin lebih baik saya satu di khusus satu, tapi saya menghasilkan sesuatu oleh karena satunya gelar itu. Kalau saya, seringkali kalau mau ujian skripsi, kami bisa tanya, dari skripsimu itu kau bikin apa di jemaah? Dari skripsimu kau bikin apa di sekolah nanti? Puji Tuhan, beberapa tahun terakhir ini saya mendorong untuk mahasiswa untuk mendirikan atau memulai kelas-kelas literasi. Dan saya lihat ini sudah gencar di mana-mana sekarang ya, kelas literasi dari alumni-alumni kita. Karena apa? Banyak anak Papua umur sekolah tidak tahu baca. Bahkan ada mama-mama atau remaja yang tidak tahu baca di kampung-kampung. Makanya tim pelayanan Makarius kita pergi dulu ajar baca tulis selama satu minggu atau 3 sampai rata-rata kalau yang sudah dewasa cepat ajarnya karena mereka sudah kenal huruf toh. Nah, kita ajar saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya kembali ke poin. Yang terpenting adalah utamakan kerajaan Allah. Kalau kita dapat gelar itu cuma tambahan saja. Nah, seandainya saya dapat gelar sesuatu, kita pikirkan untuk ada dampak kekekalan. Kita bikin apa kan? Banyak orang karena kejar dunia, kita lihat ayatnya ke 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Utamakan mencari dan mengejar kerajaan Allah. Bisa juga. Jadi apa artinya kalau saya kerja? Kalau saya kerja, Tuhan tempatkan di situ, saya anak kerajaan Allah. Jadi kerjalah seperti anak-anak kerajaan Allah. Jangan kerja itu harusnya jam 8, datangnya jam 9, pulangnya jam 5, harusnya tapi dia pulang jam 2. Datang lambat, pulang
cepat dia jadi saksi bagaimana ya? Seorang Kristen. Tapi kalau orang Kristen tapi kok kerja juga 14, kalau di kantor main game, pimpinan datang pura-pura kerja, sudah menipu, korupsi waktu lagi. Bagaimana menjadi berkat? Jadi hadirkan diri kita sebagai anak-anak kerajaan Allah untuk memberkati orang-orang. Yang keempat terakhir, ini agak psikologi yang keempat. Ayat 34 kita lihat. Poin yang keempat. Sama-sama kita baca dulu. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang keempat, yang terpenting adalah hari ini, sekarang. Artinya apa? Hiduplah pada hari ini, jangan hidup di masa lalu. Banyak orang kalau ketemu, aduh dulu ya Bapak, kita pelayanan ke sana ya, terus Bapak ya, dulu ya. Saya bilang sekarang, ya dari mana Bapak lihat saya tadi saya kan di lubang ini, di got, kan mabuk ya habis. Ya dulu, sekarang ada orang juga hidup di masa yang akan datang, mimpi. Apa itu? Iya kan? Wah, nanti kita, baru kok ada bikin apa sekarang? Ya, itu namanya halu. Istilah sekarang itu halu itu artinya apa ya? Halusinasi. Mimpi besar, tidak bikin apa-apa hari ini. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita, banyak orang khawatir karena hidupnya di masa yang akan datang. Aduh, nanti bagaimana ya? Aduh, nanti belum pergi kok sudah kalah, belum berperang, sudah kalah. Kalau saya prinsip begini, untuk anak-anak muda ya, ini bukan firman Tuhan, tapi pengalaman. Jangan pernah katakan tidak bisa. Kalau ada orang bilang bisa begini nih, jangan pernah bilang tidak bisa, tapi katakan saya akan coba. Ya, yang anak-anak muda ini, aduh ini saya tidak bisa ini. Nanti kalau tidak bisa, katakan saya akan coba. Atau besok bagaimana kalau nanti, dulu saya mau belajar bahasa Yunani ini, orang bilang begini, aduh untuk dosen ini begini, nanti bahasa Yunani setengah mati. Saya bilang ya kamu setengah mati, tapi saya akan pergi dan saya akan belajar. Dan saya belajar bahasa Yunani, dan saya bisa dapat nilai bagus-bagus. Saudara, karena sekarang kan anak-anak kecil-kecil, aduh matematika itu aduh terbisa. Dia bilang tidak bisa itu siapa? Karena kata tidak bisa itu membuat kita jadi stigma atau tidak bisa. Sama dengan kalau kita mengajar anak-anak, baik anak kita maupun anak sekolah maupun anak-anak sekolah minggu. Jangan pernah kita bilang anak-anak kita, kalau anak ini goblok otak mati, ya nanti dia goblok otak mati terus karena kalau bilang itu terus kan jadi stigma. Atau aduh anak ini nakal sampai dia dengar tuh saya nakal. Jadi kita berkata-kata positif supaya mereka terbangun iman mereka dan mengandalkan Tuhan. Saya kembali ke hiduplah hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita hadapi hari ini sekarang. Tapi Bapak sedia payung sebelum hujan? Iya, harus sedia payung sebelum hujan. Tetapi jangan buka payung kalau panas, kalau tidak hujan. Kalau sedia payung sebelum hujan, nanti saya basah. Ini tidak hujan mau. Tapi kan sedia payung. Iya, itu kau mimpi apa? Hiduplah hari ini sekarang, hadapi yang ada sekarang ini. Karena apa firman Tuhan bilang ayat terakhir, Ratapan pasal 3. Jadi dikatakan memang ada kesusahan besoknya juga, tetapi dalam Ratapan pasal 3 dikatakan, ada yang sudah bisa mendapat gambaran ayatnya. Ayatnya yang ke 21 sampai ayatnya yang ke 23. Pasal 3 21 sampai 23. Ratapan pasal 3 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaannya. Besok ada kekhawatiran, ada kesusahannya tersendiri. Tapi hadapi besok, karena ada juga apa? Karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Mari belajar kita untuk hidup hari ini. Jangan hidup di masa lalu.
sehingga kita tinggal cerita nostalgia, aduh begini dulu Bapak sekarang ya. Tapi jangan juga hidup di masa yang akan datang. Kita ada hidup dari kita merencanakan masa depan, tapi jangan hidup di masa depan. Kiranya Tuhan akan menolong kita sekalian. Apa yang membuat orang khawatir? 4 hal yang bisa membuat orang khawatir. Yang pertama itu apa tadi? Orang yang membuat orang khawatir karena dia tidak mementingkan hidup. Karena yang terpenting adalah jiwa hidup kita sendiri, keselamatan. Yang kedua, percaya pada pemeliharaan Allah, menghadapi kekhawatiran itu. Yang ketiga, utamakanlah kerajaan Allah. Yang keempat, hidup hari ini. Hiduplah sekarang, di hari ini. Jangan hidup di masa yang akan datang, dan apalagi di masa yang lalu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami belajar dari firman-Mu. Kami bersyukur oleh karena Engkau berikan kepada kami perasaan-perasaan. Perasaan senang, perasaan duka, perasaan takut atau cemas, tetapi sukacita, berani. Namun kami mengucap syukur firman-Mu menasihati kami untuk tidak memberi diri kami dikuasai oleh perasaan khawatir atau cemas. Allah Roh Kudus menolong kami untuk sungguh-sungguh memahami bahwa yang terpenting dalam kehidupan ini adalah hidup kami sendiri. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal itu penting, tetapi yang terpenting adalah hidup itu sendiri. Yang terpenting adalah percaya pada pemeliharaan-Mu. Yang terpenting adalah mengutamakan kerajaan Allah, dan tolonglah kami untuk hidup pada hari ini, menjalani hari hidup di hari ini dengan optimis, dengan pertolongan Bapa sendiri. Terima kasih untuk firman-Mu, kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekianlah, bisa kembalikan kepada kita.